Anda masih bersama kami di Net 12. Maraknya kasus prostitusi online yang bahkan sampai melibatkan artis membuat publik miris. Gimana sebenarnya fakta di lapangan? Sesulit apa mengatasi prostitusi gelap di media online? Berikut liputan mendalam dari tim Net Stories. Kasus Vanessa Angel dan sederet artis lain yang terlibat telah membuka mata terkait maraknya praktik prostitusi online yang ada di sekitar kita. Aplikasi chatting yang semestinya digunakan untuk berkomunikasi justru dimanfaatkan untuk bisnis pelacuran. Ironisnya, banyak juga para pekerja seks komersial yang tak malu lagi menjajakan diri di dunia maya. Mulai dari memasang foto seksi hingga membuat status terang-terangan di profil pribadi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menjaring calon konsumen. Rasa penasaran menggiring saya untuk mendownload aplikasi chatting yang dikabarkan kerap disalahgunakan para PSK online. Dengan pilihan Nirmi ini, kita bisa mendeteksi siapa saja orang yang ada di sekitar kita yang menggunakan aplikasi yang sama. Dan lewat status serta profil yang terpampang, terlihat jelas mana yang hanya ingin mencari teman baru dan mana yang hendak menjajakan diri. Saya pun menuju sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang dikabarkan banyak terdapat praktik prostitusi online. Dan hasilnya banyak sekali akun yang menunjukkan foto seksi dengan status open BO atau booking order. Saya mencoba berkenalan lebih jauh dengan mereka. Responnya bermacam-macam. Namun sebagian besar tanpa basa-basi, langsung membalas dengan promosi diri disertai tarif berkencan. Fakta lain yang membuat miris, rata-rata para pelaku PSK online ini usianya antar 19 tahun sampai 23 tahun. Masih sangat belia. Tarifnya hanya ratusan ribu rupiah untuk sekali kencan dan termasuk kamar apartemen. Satu di antara sekian banyak penjajah seks online ini, akhirnya secara acak saya berhasil membujuk untuk diwawancara. Sebut saja Tia, usianya masih 19 tahun. Ia mengaku menekuni jasa esek-esek online karena faktor gaya hidup. Selain itu, lewat aplikasi online, wanita ini bisa meraup rupiah lebih banyak karena tidak harus membayar jasa muncikari. Kalau online enak, dia nyari bukan kita nyari. Tapi kalau misalkan yang biasa, kita nyari bukan dia nyari, kayak gitu. Udah gitu capek. Kalau online kan kita enak tinggal duduk-duduk doang main HP. Udah ntar ada yang masuk, udah kayak gitu. Kadang-kadang sih nggak terlalu banyak, ada paling banyak paling 4 orang. Di dalam kamar sewa apartemen seharga 4 juta rupiah per bulan ini, kami juga bertemu satu lagi PSK online yang menjalani bisnis gelap ini bersama Tia. Mereka menuturkan betapa menggiurkannya uang yang didapat dari bisnis gelap ini. Bayangkan, dalam sebulan mereka bisa meraup rupiah hingga 30 juta per bulan. Walaupun beberapa aplikasi online secara terang-terangan bisa digunakan untuk transaksi esek-esek, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum bisa berbuat banyak. Tim Cyber Patrol masih kalah lihai mengatasi imbas dari kecanggihan teknologi. Kalau dengan micet kami belum melakukan, artinya belum ada banyak laporan yang besar. Tapi yang pasti aplikasi chat, aplikasi apapun ya ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia, ya kita blokir. Kita tahu bahwa kami pernah memblokir Telegram, kami pernah memblokir Bigo Live. Kemudian mereka berubah dan mempersiapkan diri bahwa mereka siap mematuhi peraturan perundang-undangan kita, dan kemudian kita tahu sekarang aplikasi tersebut tumbuh sehat. Aplikasi baru pun ketika dia menampilkan konten-konten yang untuk menjajakan diri, ada digunakan penyalahgunaan yang terlalu berlebihan dan tidak ada pengawasan dari si pemilik platformnya, ya kita mohon maaf
sanksi yang bisa kita lakukan adalah memblokir aplikasi tersebut dari wilayah Indonesia. Kalau diculik sih pernah. Kalau pengen diculik maksudnya. Iya. Kalau pengen diculik pernah. Bilangnya, nah yuk keluar gini makan gitu. Taunya tujuannya. Meski terlihat lebih mudah dalam melakukan transaksi, prostitusi online ini memiliki resiko kriminalitas yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak dibanding transaksi konvensional. Tahun 2015 silam, terbunuhnya PSK online Dedeh Alfi Safrin alias Tata Cabi sempat membuat publik bergidik. Pihak Kemenkominfo pun saat itu berjanji akan memperketat pengawasan di media sosial. Tahun berganti, namun kasus pembunuhan PSK online dengan berbagai motif masih saja terus terjadi. Terakhir, kasus terbunuhnya Siska Icun Sulastri di apartemen Kebagusan City kembali menguak resiko terburuk dari bisnis gelap ini. Bukan itu saja, lelaki hidung belang yang gunakan jasa PSK online ini juga rentan terpapar penyakit kelamin hingga AIDS akibat tidak adanya pengawasan. Tahun 2017 saja sudah ada 255.000 kasus HIV di Indonesia dengan persentase 72,4% tertular akibat hubungan seksual tidak aman. Rata-rata mereka yang terpapar HIV/AIDS ini berada di usia produktif. Tentu saja ada bahayanya gitu, yakni bahwa terutama ketika sudah berada pada proses jumpa darat, ya, sudah mau terjadi proses transaksi seksualnya, maka banyak hal bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi di mana mungkin si pemberi jasanya itu sebetulnya adalah orang yang sakit, ya, memiliki penyakit menular seksual misalnya, atau orang yang membutuhkan jasa seksual itu ternyata sebetulnya ingin uangnya, ingin materinya, ya, sehingga kemudian lalu terjadi bahaya-bahaya yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Yang paling ringan, mulai dari ditipu hingga hendak diculik, pernah dialami 2 PSK online yang bersedia diwawancari Timnet. Namun nampaknya kuasa uang mengalahkan ketakutan akan semua resiko. Pernah dibohongin ya, ditipu gitu? Pernah, banyak banget. Banyak banget? Jadi tukang bohong banyak. Banyak banget? Iya. Bisa ceritain nggak yang parah gimana, dibohongin gimana gitu? Bilangnya udah ditamun, totonya nggak ada, kasus kabring. Kalau dia misalkan mau bunuh Nggak ya? bakal jahat, ada sapam kan. Lihat orang dulu lah. Kalau misalkan orang yang tatang kayak penjahat gitu kita nggak temuin, tapi kalau misalkan tatangnya percaya, maksudnya gimana ya? Kalau tatangnya gitu deh, langsung ditemuin, naik ke atas. Lain cerita dengan rekan satunya lagi. Dirinya pernah dibohongi bahkan hampir diculik oleh calon tamunya. Kalau diculik sih pernah. Kalau pengen diculik maksudnya. Iya. Kalau pengen diculik pernah. Bilangnya, nah yuk keluar gini makan gitu. Taunya tujuannya bukan ke situ. Kemana tuh? Tujuannya waktu itu nggak tahu, nggak jelas. Tapi pernah jalan bareng sama dia akhirnya? Ya di situ pengalaman udah kagak jadi, di cancel. Udah, terus teman-teman juga pada bantuin dicari-cari orangnya. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia menilai maraknya prostitusi online ini akibat tidak adanya lokalisasi prostitusi yang dilegalkan oleh pemerintah. Jadi dia datang ke apartemen-apartemen di mana kemudian penghuninya sudah mesen, sudah booking, ya, juga melalui WA kah, melalui SMS kah itu, ya. Atau yang bersifat agak lebih masif, yakni melalui online, dalam arti bahwa ada situsnya gitu ya, ada grup WA-nya, atau ada melalui orang yang kemudian menjadi mucikari terhadap lebih daripada 5 orang gitu ya, sehingga kemudian tadi ada proses supply dan demand yang tercipta gitu ya melalui media sosial itu gitu. Nah, saya kira itulah konsekuensi daripada implikasi daripada kebijakan kita yang tidak memberikan ruang sama sekali bagi prostitusi dalam bentuk yang tradisional. Demand yang tinggi dan selalu ada. Nampaknya inilah yang membuat bisnis esek-esek ini selalu mencari cara untuk tetap eksis meski ditekan di mana-mana. Saya bersama teman wanita mencoba mengetes seberapa banyak respon para pria yang ingin berkenalan dengan sosok wanita di media aplikasi chat. Tak perlu menunggu waktu yang lama. Dalam sekejap, banyak pesan masuk dari kaum Adam yang beralasan ingin berkenalan. Mulai dari yang terkesan normal, hingga yang merespon dengan nada mesum dan merendahkan.
Di Indonesia, prostitusi adalah tindak pidana. Namun, menjadikan kegiatan ini sebagai pelanggaran hukum ternyata tak menyelesaikan masalah. Pelacuran nyatanya tetap berjalan. Yang berbeda hanyalah bentuk dan cara transaksinya. Dan prostitusi online hadir di tengah kecanggihan teknologi komunikasi. Seberapa kuatkah hukum kita membendung praktik ini? Sebab kecepatan aparat menutup akun tertinggal jauh oleh lihainya para pelaku prostitusi memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis aplikasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.